Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita akan sama-sama belajar materi gelombang dan bunyi. Yang pertama, pengertian energi bunyi. Energi bunyi adalah suatu bentuk getaran yang kemudian bisa menghasilkan suara-suara yang bisa didengar oleh alat pendengaran manusia. Selanjutnya, pengertian sumber bunyi. Sumber energi bunyi adalah semua bentuk benda atau hal yang dapat menghasilkan bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Sumber bunyi tersebut kemudian dapat bergetar karena pukulan, petikan, tiupan, gesekan, atau muncul secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide. Selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasi yang bisa berjalan melewati ruang hampa udara, gelombang juga terdapat pada medium yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya pegas. Gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal karena partikel getarnya searah dengan rambatan gelombang. Gelombang bunyi dapat menjalar dalam benda padat, benda cair, dan juga gas. Agar bunyi yang ada dapat didengar dengan baik, maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yakni yang pertama ada sumber bunyi yang bergetar, contohnya senar gitar, speaker, lonceng, dan sebagainya. Yang kedua ada zat perantara tempat bunyi merambat, contohnya air, logam, kayu, tanah, batu, udara, gas, LPG, dan sebagainya. Yang ketiga ada alat pendengaran, contohnya ada telinga, hidrofon, dan mikrofon. Selanjutnya macam-macam bunyi. Yang pertama audiosonik, yaitu 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Yang kedua infrasonik, yang kurang dari 20 Hz. Dan yang ketiga ada ultrasonik, yang lebih dari 20 Hz. Yang pertama audiosonik, merupakan frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh manusia pada umumnya. Yang kedua, infrasonik, merupakan frekuensi yang lebih rendah dari 20 Hz atau lebih rendah dari yang bisa didengar oleh manusia. Yang ketiga, ultrasonik, lebih dari 20.000 Hz, adalah frekuensi yang lebih tinggi dari 20.000 Hz. Beberapa hewan mampu mendengar frekuensi ultrasonik dengan baik. Contohnya, anjing mampu mendengar hingga 40.000 Hz, kucing mampu mendengar sampai 60.000 Hz, dan lumba-lumba mampu mendengar sampai 150.000 Hz. Beberapa kemampuan hewan dalam menangkap gelombang frekuensi bunyi. Yang pertama, kelelawar menggunakan frekuensi 100.000 Hz untuk navigasi gerakan terbang. Yang kedua, kuda nil menggunakan frekuensi infrasonik 5 Hz untuk berkomunikasi antar sesama kuda nil. Gajah mampu menangkap frekuensi dari 1 sampai dengan 20.000 Hz. Anjing mampu mendengar dengan frekuensi 40.000 Hz. Selanjutnya macam-macam bunyi. Yang pertama nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur dan enak didengar, contohnya bunyi alat musik, gamelan, dan nyanyian. Yang kedua ada desiran. Desiran adalah bunyi yang frekuensinya kurang teratur tapi masih enak didengar, contohnya bunyi aliran angin, sungai, dan air terjun. Yang ketiga ada letupan. Letupan adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur dan tidak enak didengar, contohnya bunyi petasan dan juga ledakan. Selanjutnya resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar di sekitarnya atau di dekatnya. Syarat resonansi yaitu benda yang ikut bergetar mempunyai frekuensi yang sama. Selanjutnya layangan. Apabila bunyi yang frekuensinya berbeda sedikit kemudian berinterferensi, maka akan terjadi penguatan saat fasenya sama dan terjadi pelemahan saat fasenya berlawanan. Efek Doppler menjelaskan peristiwa terjadinya perubahan frekuensi yang terdengar karena adanya gerak relatif sumber dan pendengar. Intensitas dan taraf intensitas adalah energi bunyi persatuan waktu yang menembus bunyi seluas satuan-satuan tegak lurus arah rambat bunyi.
Baiklah, demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.